kebusukan gitu ya mas ya? Sampean jangan sembarangan nih mas. Enggak mas, ini mah kotor doang nih mas. Coba dikerikin juga, ini bagus banget mas. Ini sisa kemarin mas. Ya dibuang juga sayang mas. Udah nggak seger gini ya mas ya? Ya kelihatan dari kulitnya aja sebenarnya tuh masih bagus dalam ini. Akan mempengaruhi sistem metabolisme di dalam tubuh kita, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal atau mungkin pada hati. Coba ya, lagi panas udaranya. Terus ada yang nyebut es krim. Kira-kira apa yang ente pikirin? Pasti langsung buru-buru nyari kan? Jujur aja deh, secara siapa coba yang gak doyan es krim? Manisnya dapet, creaminya dapet, segernya apalagi. Belum lagi kalau pakai topping macam-macam. Wih, bikin ngiler. Sampai kadang lupa kalau lagi punya masalah lain. Bener gak tuh? Tapi tetap agak dikontrol ya makan es krimnya. Jangan asal masuk mulut. Apalagi kalau yang ngeracik itu pembuat es krim yang minim tanggung jawabnya. Bukannya bikin happy, malah bisa bikin amsyong di badan nantinya. Lah, emang ada masalah apa sama es krim sampai bikin bahaya kayak gitu? Nah, biar nggak penasaran, tonton yang lengkap ya. Buser Investigasi. Ampun dah, es krim basi beredar. Es krim, kalau dalam bahasa Londonya ice cream. Jangankan dalam kondisi gerah kepanasan, udara dingin aja, es krim tetap aja disantap. Siapa coba yang nggak doyan sama makanan dingin-dingin satu ini? Anak kecil aja doyan makan es krim, masa sih kamu enggak? Tapi emang sih makan es krim pas lagi panas-panasnya cocok banget. Selain tenggorokan jadi lebih adem, perasaan juga auto lebih happy. Setuju nggak? Ya, tapi tetap pilih-pilih ya kalau makan es krim. Bukan kenapa-kenapa loh ya, tapi ngantisipasi adanya segelintir pedagang yang pengen untung berlipat. Manfaatin kelengahan konsumennya. Catat nih baik-baik. Si om-om yang jual es krim di sini, aneh jamin jujur semua. Es krimnya pakai bahan yang higienis dan berkualitas. Gak usah khawatir dah. Lah terus masalahnya di mana sih? Dari arahan seorang kawan Besti, kami diminta untuk buntuti salah satu penjual es krim keliling. Infonya sih ada sesuatu yang ya gitu deh. Cakep nih momennya. Pas si abang lagi ngetem tuh di pinggir jalan. Korek-korek info awal dulu kali ya dari si abang. Sekalian icip-icip es krimnya. Ada rasa apa aja mas? Strawberry sama coklat ya? Berapaan mas? Berapaan? 3.000 sama 5.000. Ini 3.000 nih. Oh bedanya apa mas? Ya, bedanya ukurannya. Oh ukuran. Kalau yang ini? 3.000, ini 5.000. Oh karena lebih kecil ya? Iya. Oh ya udah yang 5.000 aja ya mas. Kalau ini tuh bikin sendiri atau ada bosnya mas? Bikin sendiri mas. Oh bikin sendiri? Iya. Oh saya pikir ada bosnya mas. Enggak mas, sendiri. Kalau punya bos kan nanti setoran nggak itu. Nggak mencukupi. Oh untungnya dikit ya? Dikit. Kalau bikin di mana ini mas? Ya dekat-dekat semua. Oh dekat sini rumahnya ya? Lihat dari tampilan es krimnya sih masih normal aja. Kalau lainnya, nggak tahu juga ya. Mumpung dikasih alamat si abangnya, gas remblong lah langsung biar tahu persisnya gimana cara bikinnya. Belum juga sampai rumah, mendadak si abang nyelonong aja di depan mobil kami. Nggak tahu persis arahnya mau kemana. Tapi mending kuntitin aja deh. Oh, ke pasar tradisional cuy ternyata. Disuruh si mak belanja sembako kali ya. Yalah, males banget aslinya ngekorin si abang belanja kebutuhan dapur model gini. Tapi siapa tahu ada hal menarik nih. Loh, itu kelapa yang bentuknya udah nggak karuan. Ngapain coba dimasukin ke kresek? Bener aja, makin asik nih buat ikutitin terus. Next, lapak buah-buahan yang disambangin. Buah yang kondisinya udah meleot-meleot gitu, tetap aja dibeli. Jangan-jangan ini buat pakan ternak peliharaan di rumahnya kali. Positive thinking aja dulu yang penting. Setelah kelilingan isi pasar sampai puyeng, si abang langsung cabut sampai ngilang dari pandangan kami. Kayaknya langsung balik ke rumahnya deh. Mumpung masih ngantongin alamatnya, meluncur dah kita ke rumah si abang. Kalau diteropong dari agak kejauhan, sepertinya si abang mulai kasak-kusuk tuh di dapur. Mungkin mau garap es krim kali ya. Biar nggak ngeganggu kegiatannya, kita pantau dulu dari jarak yang aman. Itu kelapa yang lagi diparut kayak kenal bentukannya.
Jangan-jangan kelapa yang dipungut dari pasar tadi. Ah, masa iya sih abang bikin es krim pakai kelapa gituan? Tapi yang bikin question mark, buah mangga itu ngapain ya ikutan ngejogrok di situ? Daripada suuzon nggak puguh, mending samperin aja deh biar tahu persis bahan-bahan itu buat apa aslinya. Ini lagi ngapain nih mas? Ini lagi meres kelapa buat bikin es krim gitu. Oh, berarti pas ya saya kesini ya? Iya, pas banget. Masnya gimana? Mau lihat proses akhirnya? Oh, boleh ya? Boleh. Iya ya, mohon maaf. Soalnya tempatnya seperti ini gitu kan berantakan. Wih, mantap kali nih. Si abang nggak keberatan aneh ada di mari buat lihat langsung proses bikin es krimnya. Oh, pakai santan ya mas ya? Pakai santan biar gurih mas. Kalau pakai susu nanti hilang gurihnya. Bisa juga pakai susu buat pesanan yang lebih lembut kayak es krim dan anak-anak suka. Oh, biar kelanjutannya banyak yang pesan juga. Oh, memang kadang pakai susu juga? Kadang nggak pakai susu. Iya. Kalau yang kita buat ini pakai susu nggak rencananya? Ya, kita seadanya aja yang pakai santan ini. Terus ada topping juga biar anak-anak sama ibu-ibu itu tertarik gitu. Oh, ini masih bisa diperas lagi mas? Bisa mas, 5 kali perasan masih bisa mas, masih bagus ya santannya. Sampai apa biasanya mas? Sampai ini ada pucat, kelapanya ada pucat. Saya pikir cuma sekali peras sudah selesai. Ya masih lama mas ini. Ada 2 kali lagi. Berapa lagi? 2 kali lagi. 2 kali lagi ya. Berarti penggunaan santannya juga harus banyak ya mas ya? Banyak iya. Ya sekarang namanya serba mahal mas, harus siasatin dari mana gitu kan. Sekarang berapa emang mas? Kelapa itu mas? Kelapa 1 buah ada yang 6.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000. Dan itu harus berapa banyak? Harus 10 buah. 10 buah? Untuk sekali jualan. Jadi itu santan salah satu bahan utama dalam pembuatan es krim ini. Tapi yang masih jadi ganjelan, kok kelapa yang dipakai malah kelapa afkir alias nggak layak? Ini kelapa yang dipakai buat bikin santan ini ya mas ya? Ya emangnya kenapa mas? Ya udah mulai busukan gitu ya mas ya? Sampai jangan sembarangan nih mas, ini kan bagus mas. Ya masih putih mas. Lagi mas? Enggak mas, ini mau kotor doang nih mas. Coba dikerikin juga, ini bagus banget mas tuh. Oh, saya jualan udah lama mas. Jadi masih bisa dipakai itu mas ya? Ya masih bisa mas, masih layak. Mau protes, tapi kayaknya prosesnya masih panjang. Takut nanti malah jadi bete si abangnya. Perasan santan tadi rupanya bukan satu-satunya bahan. Tepung kanji ini juga jadi bahan pelengkap untuk membuat adonan santan bisa lebih mengental. Air yang dipakai buat ngencerin adonan juga masih sama, air mentah dari ember. Ya agak mending lah ini, karena ada campuran air panasnya, meski jumlahnya nggak banyak juga. Harus pakai air panas ya mas ya? Pakai air panas biar apinya juga sedikit. Kalau nggak pakai air panas mas? Ya nanti nggak jadi esnya, malah ya kayak es biasanya, kayak es serut. Ini aja pakai air panas, kenapa bikin santan nggak pakai air panas mas? Kan kalau santan kan kelamaan mas. Kalau ini kan buat ngarutin aksi doang mas, buat menyingkat waktu gitu mas, biar simpel. Adonan tepung kanji yang udah mulai mengental itu lantas dicampur dengan gula pasir. Jumlahnya ternyata dikit loh, yakin cukup bang? Nah, itu tadi gulanya cuma segitu tak mas? Iya mas, segini aja mas, itu dicukup-cukupin aja mas. Emang tadi berapa itu mas? Setengah kilo mas. Kok sedikit mas? Ya kan gula namanya lagi mahal mas, sekilo 15.000, ada yang 16.000. Oh lagi mahal ya? Iya, makanya pakainya cuma setengah kilo mas. Tapi cukup mas? Ya cukup, ya cukupin aja mas.
Ini apa ini mas? Ya ini pemanis tambahan mas, biar kuat gitu mas. Loh, banyak juga berarti mas? Iya banyak, kan biar rasa manisnya gitu mas. Tapi bukannya pemanis yang pakai pemanis buatan itu tuh mas? Nah, emang sih mau gimana lagi, harga serba mahal gitu mas. Makin kesini makin kesana agak-agaknya si abang dalam membuat es krim. Habis ini kira-kira ada kejutan apa lagi ya? Tepung kanji yang sudah mengental lanjut dicampur dengan perasan santan tadi. Air mentah yang diambil langsung dari kamar mandi masih jadi andalan si abang buat memenuhi jumlah literan yang biasa dibuatnya. Paling nggak tuh bikin berapa liter sih mas kayak gini mas? Sama 1 galon air mineral tuh mas. Kalau 2 wadah itu kan ya kisaran 20 liter lah. 20 liter? Iya. Untuk 2 atau satunya? Untuk 2 mas. Oh 2 20 liter? 20 liter. Berarti segini tuh 20 liter? Iya 20 liter mas. Setiap hari tuh mas bikin segitu? Setiap hari. Wow, lumayan juga sekali bikin es krim. Ada nih yang bikin penasaran. Dari tadi kan airnya diambil dari kamar mandi langsung. Terus gimana ya kondisi kamar mandi si abang? Pas dicek ke kamar mandinya, buju buset, jorse alias jorok sekali mas bro. Dinding bak mandi gak bersih, berlumut di mana-mana. Ternyata masih ada surprise lain yang bikin emosi. Ini apa ini mas? Ini sisa kemarin mas. Ya dibuang juga sayang mas. Namanya jualan kadang sepi, kadang rame mas. Ya saya tuangin aja biar menyatu gitu, biar ada penuhan. Ini tuh masih sisa berapa banyak ini berarti mas? Ini kisaran 1 liter mas. Tapi kan 1 liter kalau dibuang juga kan nggak apa-apa mas. Daripada nanti berubah rasa. Ya kalau disatuin mah yang rasa sama aja mas. Kalau udah disatuin paling cuman warna pudar gitu mas, agak pucat. Tapi maksudnya yang kayak gini tuh sisa-sisa kemarin pasti tetap dipakai ya? Ya dipakai, dijual lagi mas. Apa sih yang ada di kepala lo bang? Cuma perkara eman-eman es krim sisa yang udah mencair untuk dibuang, rasa dan kualitas malah dikesampingkan. Tahapan lanjutan yang gak kalah pentingnya, merubah adonan bubur es krim menjadi es krim yang padat. Pinggiran tabung es krim kemudian diberi es balokan. Penambahan garam krosok di sekitaran es balok dianggap penting agar suhu dingin yang tercipta bisa menjadi minus atau di bawah 0 derajat Celcius. Suhu minus sengaja dibuat supaya adonan bubur es krim cepat mengeras. Tabung es krim juga harus terus diputar agar proses pemadatan juga lebih merata. Tahap ini butuh kesabaran ekstra. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pengerasan yang sempurna bisa sekitar 1 jam lebih terus-terusan memutar tabung es krim ini. Sembari menunggu adonan mengeras, si abang mendadak kembali bikin kepo dengan buah mangga layu ini. Buat apa ini mas? Buat topping, biar lebih segar dan berwarna. Oh memang dikasih buah-buahan juga mas? Iya kan biar enak. Saya pikir cuma es biasa aja. Ya enggak kan, biar mantap gitu istilahnya. Mangganya udah nggak segar gini mas ya? Ya kelihatan dari kulitnya aja sebenarnya tuh masih bagus dalamnya, masih layak buat dikonsumsi, masih enak lah dimakan. Apalagi kalau udah masuk ke es kan, jadi beku ini jadi kelihatan segar lagi.
Ya elah bang, kalau beneran mau cari seger, nggak gitu juga kali caranya. Pas adonan es krim udah mulai mengeras, si abang masih aja berulah dengan nambahin cairan pewarna. Ngomongnya sih biar makin menarik pelanggan. Secara tampilan sih bener juga kata si abang. Tapi secara tampilan loh ya, bahannya nggak tahu juga apa yang dipakainya. Abis warnanya nyolok banget di mata, nggak seperti pewarna buat makanan. Dan ini jadi ending dari seluruh tahapan pembuatan es krim ngawur yang dibuat si oknum abang ini. Cuma buat ngejar cuan gak seberapa, justru konsumen yang ketiban celakanya. Terus bahaya gak ya? Untuk penggunaan air, faktor utama yang harus kita pilih adalah dengan menggunakan sumber air bersih. Dan yang kedua, harus melakukan proses perebusan, di mana tujuan perebusan ini untuk mematikan virus ataupun bakteri yang terdapat dalam air tersebut. Seperti yang paling terkenal adalah E. coli ataupun Salmonella. Yang jika tidak dilakukan prosedur pemasakan yang benar, akan menyebabkan penyakit pencernaan seperti diare, disentri, ataupun penyakit tifoid. Sebetulnya untuk penggunaan pemanis buatan ini telah diatur oleh BPOM, di mana penggunaannya sekitar 0,5 gram per kilogram bahan. Dan jika digunakan dalam jumlah yang berlebih dan dalam jangka panjang akan berakibat buruk bagi kesehatan. Mungkin bila dilihat dari harganya, pemanis buatan ini kan relatif murah ya bila dibandingkan dengan gula alami, karena memiliki tingkat kemanisan 180 sampai 200 kali lebih manis bila dibandingkan dengan gula alami. Apabila digunakan dalam jumlah yang berlebih dan digunakan dalam jangka panjang, itu pasti akan berdampak buruk bagi kesehatan. Di antaranya diabetes mellitus, obesitas, dan jika sudah terjadi kejadian obesitas akan berujung pada penyakit yang lebih berat lagi, seperti penyakit jantung koroner. Semua zat-zat tersebut akan mempengaruhi sistem metabolisme di dalam tubuh kita, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal atau mungkin pada hati, salah satunya. Nih, ingat baik-baik ya. Dampak negatif itu cuma berlaku buat es krim abal-abal loh ya. Jangan dipukul rata, karena pedagang es krim yang lain pasti aman dan gak neko-neko. Bisnis usaha es krim yang ditekuni oleh Fajar Utomo ini salah satunya. Usaha es krim yang sudah digelutinya sejak 6 tahun lebih. Peminatnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Dalam proses produksinya, Fajar mengutamakan bahan-bahan dengan kualitas terbaik untuk menciptakan rasa yang konsisten. Bahkan untuk menambah daya tarik dari segi warna, ia hanya mau menggunakan pewarna yang aman-aman saja alias yang food grade. Dengan kesabaran dan keuletan yang terus ditekuninya bersama sang istri, usaha es krim ini bahkan sudah dipercaya masuk ke beberapa event besar seperti pernikahan dan sejenisnya. Karena mengutamakan kualitas itu lebih penting ya, karena usaha ini kan merintis sudah lama, sudah 6 tahun gitu ya. Pentingnya mengutamakan kualitas itu agar usaha saya itu berjalan dengan lancar gitu. Susunya pakai susu yang sudah beredar gitu ya, yang ada badan pomnya, kayak dari esennya sudah ya ada badan pomnya, kayak pelembut, wangi gitu. Kita yang sudah berlisensi halal gitu, menggunakan bahan-bahan yang berhalal, lisensi halal gitu. Karena saya juga menggunakan dan maksudnya makan gitu untuk anak saya, istri saya, sekarang dikonsumsi sendiri gitu. Alhamdulillah produksi itu per hari itu 800 sampai 1000 cup. Untuk pendistribusiannya ya kita untuk bersama dengan pihak-pihak wedding organizer gitu ya, untuk kepentingan mereka, untuk hajatan, khitanan, ulang tahun begitu. Sudah ada kerjasama khusus sudah 3 tahun yang lalu, sudah ada gitu, dan sedang berjalan sampai sekarang gitu. Per bulan itu mencapai 5, 6 sampai 10 lah ada untuk pesan dari IO gitu. Es krim lovers, nggak perlu insecure dan panik gara-gara berita ini ya. Terusin aja makan es krimnya. Percayalah, itu cuma kelakuan sekelumit oknum aja. Jadi jangan terlalu didramatisir ya. Es krim yang dibuatnya higienis, enak, dan bergizi super banyak kok.
Yang penting kalau ada rasa-rasa aneh, ya udah jangan diterusin makannya, biar nggak kena efek negatif ke tubuh kita. Oke deh, Booster Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.